Dan yang terakhir sebagai garis bawah yang besar kepada Bapak Duta Besar, kami mohon kesempatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kiai Hashim yang terhormat, terima kasih Dr. Fadlan, Pak Kiai Malik Madadi, Dr. Andreas, Profesor Dr. Sangidu. Saya satu-satunya yang bukan dokter di sini. Jadi agak susah duduk di antara para dokter, ini susah, apalagi dokter dan kiai. Saya justru pengen dengar lebih banyak. Kalau mungkin yang di sini kita bisa ngobrol panjang, tapi kalau dengan yang mereka yang ada di sini, yang terutama yang ketiga, itu kita jarang. Mungkin kita lebih maksimalkan tapi dalam dialog ketimbang saya. Cuma mungkin ada beberapa catatan yang saya miliki ketika saya mendengar. Yang jelas dalam 2 hari ini, terutama yang terakhir, tadi pagi saya begitu mendapatkan pencerahan dari jebolan dalam negeri, tapi punya jaringan dan wawasan global yang luar biasa. Pak Kiai Hashim Al-Ghazali itu jebolan dalam negeri, tapi beliau berhasil mengumpulkan international scholars, cendekiawan internasional. Kemudian tidak hanya mengumpulkan, berbicara dengan mereka, bahkan menawarkan sesuatu yang model Indonesia. Dan beliau katakan model Indonesia adalah model yang terbaik yang bisa kita tawarkan kepada dunia sekarang ini. Bagi saya luar biasa. Seorang kiai yang bisa berbicara dengan scholars, itu luar biasa. Kita jarang punya yang seperti itu di Indonesia. Dan bisa kayak sedikit, mohon maaf, bisa memberikan penjelasan tentang persoalan global yang sangat ruwet dalam rumusan-rumusan yang sangat sederhana dan diterima oleh logika, termasuk dengan yaitu tadi joke-joke itu tadi. Dan itu masuk mengena. Dan ini bagi kita sulit mencari orang seperti dia, karena itu adalah catatan kedua, seperti tadi yang sudah disampaikan juga ya, kompetisi, persaingan itu mau tidak mau kita cepat. Siapa cepat itu benar. Nah, itu. Ya, makanya Pak Fadlan kita suruh pulang cepat-cepat. Diusir. Nanti kalau ya sudah ada dulu dokter saya pulang itu suruh cepatlah pulang. Ngapain di sini Bapak? Nanti kalau ada yang sudah S2 lagi dia di karena di sana lebih membutuhkan daripada di sini. Nah, berbicara tentang yang beliau sebutkan tadi, karakter. Nah, ini antara yang eksakta dengan sosial itu tadi. Saya ingin cerita satu ketika saya menerima Duta Besar Serbia. Serbia itu dulu bagian dari Yugoslavia. Nah, kemudian dia berbicara mengenai hubungan Soekarno dengan Tito segala macam. Saya pernah mendapatkan cerita bahwa ketika Soekarno berkunjung ke Beograd, dengan bangga Joseph Broz Tito ini membanggakan pembangunan yang ada di Beograd. Di jalan kita bangun dalam waktu sekian lama, dan ini dia hebat bangunan dan sebagainya. Terus Soekarno menjawab, mungkin di Indonesia kami belum sampai kepada tahap pembangunan,
Tapi Indonesia berhasil membangun nation building. Coba, apa yang kita buktikan sekarang ini? Yugoslavia hancur, terbagi-bagi, Indonesia tetap satu, meskipun pada waktu itu kita tidak mampu seperti Yugoslavia. Karakter building itu ada pada kita semua yang ada di sini. Kitalah yang menyatukan, mempertautkan emosi-emosi yang ada di Indonesia. Emosi apakah itu emosi kedaerahan, apakah itu emosi ya sektarian. Kita lihat, dan itu ada di sosial. Ini yang saya pikir perlu kita berbicara tentang. Saya tidak ingin panjang karena saya pengen lebih banyak dengar dari bapak-bapak yang berpikir ini. Berbicara tentang Soekarno. Saya ingin memberikan, nanti saya sampaikan ada buku. Di sini ada, katakanlah, salah satu penulis pembukaan Piagam Jakarta. Dan itu adalah alumni Al-Azhar. Menteri Agama, sampai Presiden ada di sini. Semuanya adalah setidaknya pernah belajar di Al-Azhar. Tapi, yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak hanya berjuang, tetapi kita berjuang dengan ilmu. Nggak mungkin kita jadi pejuang tanpa kita punya modal. Karena itu saya selalu percaya bahwa aktivis yang berhasil adalah aktivis yang berilmu. Bukan aktivis saja kosong, tapi aktivis yang berilmu. Maka jadilah ilmuwan yang aktivis, yang pejuang, jadilah pejuang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.